اهدنا الصراط المستقيم. الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Kembali kita dikumpulkan di rumah Allah untuk kita mempelajari agamanya, menuntut ilmu dan bertafakuh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dalam agama dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bisa bersabar berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala. Masih dalam bab at-tahalli bi zinati taqwa, berhias dengan perhiasan ketakwaan. Di sini disebutkan oleh penulis ittiba'ul Qur'anil 'azim wal ihtimamu bihi tilawatan wa tadabburan wa fahma. Dari sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, ittiba'ul Qur'anil 'azim. Orang yang bertakwa itu, yang berhias dengan perhiasan takwa, adalah mereka yang mengikuti Al-Qur'anul Azim. Mereka yang mengikuti Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung. Wal ihtimamu bih, dan perhatian terhadap Al-Qur'an. Bagaimana memperhatikan Al-Qur'an? Tilawatan wa tadabburan wa fahman. yakni dari sisi bacaannya, tadabbur terhadapnya, dan memahaminya. Ini dari sifat orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka punya perhatian terhadap Al-Quran. Mereka senang mempelajari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan tartil, di mana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, maksudnya secara tartil, yakni bacalah Quran itu dengan tajwidnya, dengan memenuhi sifat-sifat bacaannya, dan sesuai dengan apa yang telah diturunkan Al-Quran itu dengannya. Warattilil Qur'ana tartila, surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Dan secara umum Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Iya. Dan seseorang yang mempelajari Al-Quran dikatakan mempelajari Al-Quran ketika dia mempelajari cara membacanya, dengan mentahsin qiraahnya, membaguskan cara bacanya, membacanya dengan tajwid sesuai dengan panjang pendeknya,
huruf-hurufnya, sesuai dalam penempatannya, cara berhentinya, dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mempelajarinya. Kemudian setelah kita pelajari bacaannya, kita tidak mencukupkan dengan hanya mempelajari bacaan Quran itu, tapi kita juga harus memahami maknanya, mendalami tafsirnya, dan tadabbur, merenungi makna dan kandungannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kita mempelajari Al-Quran. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fal Quranul Karim nazala li umurin thalathah. Al-Quranul Karim itu turun karena 3 perkara. Syekh Al-Utsaimin berkata, Al-Quranul Karim itu turun karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, at-ta'abbudu bitilawatih, untuk kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Ini yang pertama, untuk kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Yang kedua, wa fahmu ma'anihi, memahami makna Al-Quran. Ini juga dari maksud Al-Quran diturunkan oleh Allah, memahami makna Al-Quran. Dan yang ketiga, wal amalu bih, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka inilah Al-Quran diturunkan untuk 3 perkara ini. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah dengan sekedar membacanya. Kemudian yang kedua, untuk memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah maksud utama dari diturunkannya Al-Quran. Maka orang dikatakan bertakwa kalau dia memperhatikan Al-Quran dalam 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama dari sisi bacaannya, kemudian memahami maknanya, dan yang terakhir mengamalkan isi kandungan Quran tersebut. Iya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha. Dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkan Quran itu mencakup mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya, mempelajari makna-maknanya dan mengajarkannya. Lalu beliau mengatakan, wa ta'allumu ma'anihi wa ta'limuha wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Dan yang kedua ini, yaitu kita mempelajari dan mengajarkan makna Al-Quran, itu yang paling mulianya, itu yang paling istimewanya. Fa innal ma'na huwal maqsudu wal lafdu wasilatun ilaihi. Sebab memahami makna Al-Quran itulah tujuan utama, maksud yang paling utama. Sementara bacaannya itu wasilah, pengantar yang bisa dengan itu kita memahami maknanya. Nah, di sini Imam Ibnul Qayyim ingin mengingatkan bahwa orang itu dikatakan mempelajari Quran kalau dia mempelajari bacaannya dan maknanya. Jadi tidak hanya mencukupkan salah satu dari keduanya. Dia hanya mencukupkan dengan mempelajari bacaannya saja, tapi tafsirnya dia tidak pelajari, makna-maknanya dia tidak pelajari. Atau ada orang yang hanya mempelajari maknanya saja, tetapi tidak mau mempelajari cara membacanya. Ini keliru. Orang yang mempelajari Quran, kalau dia mempelajari cara bacanya dan juga mempelajari maknanya, bahkan mempelajari makna itulah tujuan utama. Sementara mempelajari bacaan itu adalah wasilah, pengantar yang mengantarkan kepada tujuan utama, yaitu untuk memahami makna-makna Al-Quran Al-Karim. Nah, maka dari perhiasan takwa yang harus dimiliki oleh wanita muslimat, mereka adalah orang yang bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan ini yang terlihat, walhamdulillah, para akhwat dan para ummahat di berbagai negeri terkadang mereka semangat untuk mempelajari Quran, menghafalkan Quran, ya,
menghadiri majelis-majelis Quran. Ini dari kebaikan yang ada pada mereka. Kalau mereka senang menghadiri majelis-majelis Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan di sini beliau bawakan beberapa ayat tentang hal ini. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla berfirman, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Dalam surat Az-Zumar ayat 27 dan 28. Allah berfirman, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin. Dan sungguh kami telah membuat perumpamaan bagi manusia di dalam Quran ini. Kami membuat segala perumpamaan, segala permisalan untuk apa? La'allahum yatadakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa kepada Allah. Perhatikan, dengan kita mempelajari Quran, maka kita termasuk dari orang yang bertakwa kepada Allah. Maka pelajari bacaan Quran, karena mempelajari Al-Quran itu adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran. Iya, ketika mentilawahnya tentu saja, maka kita berikan hak-haknya. Iya, membacanya dengan tajwid. Itu kalau mentilawahnya. Berbeda kalau misalnya kita sekedar membaca Al-Quran itu sekedar untuk pendalilan, maka tidak wajib untuk kita baca Quran dengan tajwid. Ya, misalnya seperti saya sebutkan ayat di sini, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin. Nah, ini sekedar membaca seperti ini tidak perlu tajwid. Nah, berbeda kalau tilawah. Nah, kalau tilawah kita membacanya dengan lagu, nah, maka ini kita dianjurkan untuk apa? Mentajwidnya, membacanya dengan tajwid. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang mempelajari Quran dan dia berhasil, indah bacaannya, itu keutamaannya sangat besar. Demikian pula orang yang terus mempelajarinya walaupun dia sulit juga punya keutamaan yang lain. Rasulullah menyatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang masih membaca Quran dengan terbata-bata, tersendat-sendat bacaannya, tidak terlalu lancar, maka kata Nabi, untuknya 2 pahala. Pahala karena dia mempelajari Quran, dan pahala karena dia sulit di dalam membaca Quran. Karena orang itu ketika dia beribadah semakin sulit, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka termasuk dari orang yang merugi kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran itu, tidak membacanya dan tidak mau memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Ya, seorang muslim dan seorang muslimah hendaknya dia mengambil Al-Quran, dia pelajari bacaannya, tilawahnya, ya, dan segala yang ada di dalamnya. Nah, termasuk di dalam ini mempelajari ilmu bahasa Arab, karena Quran itu berbahasa Arab. Maka dari kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan setiap muslim untuk belajar bahasa Arab. Kata beliau, fa'ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma balagha juhdahu hatta yashhadu bihi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yatslu bihi kitaballah. Kata Imam Syafi'i, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i, beliau mengatakan wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Ma balagha juhdahu, sesuai dengan kemampuannya. Iya, hingga dia bisa bersyahadat dengannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
dan dengannya ia bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Dengannya ia bisa membaca Qur'anul Karim. Dan bahasa Arab itu syiarnya umat Islam. Syekhul Islam berkata, Al-lisanul Arabi syiarul Islam wa ahlihi. Kata beliau bahwasanya bahasa Arab merupakan syiar Islam dan umat Islam. Syiarnya Islam dan umat Islam. Ya, kenapa kita wajib mempelajari Quran? Ya, mempelajari bahasa Arab karena kita wajib mempelajari Quran. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya juga menjadi wajib. Tidak sempurna kita memahami Quran kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka kita wajib hukumnya mempelajari bahasa Arab. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan belajar bahasa Arab itu diisyaratkan dalam Quran di surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan bahasa Arab. Kami turunkan Quran berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian paham itu bahasa Arab. Ya, maka jangan sampai ya kita tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, Umar bin Khattab pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahagian dari agama kalian. Bahagian dari agama kalian. Maka semangat belajar Quran dan juga belajar bahasa Arab. Iya, dan itu dari perhiasan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Maka kata Ummu Abdillah, fatazawwadi bizadi taqwa wa libasihi. Maka berbekallah kalian wahai kaum muslimat dengan bekal ketakwaan dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan kata beliau. Falahu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Karena dia ya, bekal takwa dan pakaian takwa lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi kalau kita mau perjalanan, kita kan sering berbekal. Berbekal makanan, berbekal minuman, berbekal pakaian, berbekal uang dan lain sebagainya. Tetapi banyak manusia yang tidak memikirkan perbekalan yang lebih utama dari itu, yaitu bekal ketakwaan. Kita dalam perjalanan butuh ketakwaan. Iya, karena bisa saja di perjalanan kita menghadapi perkara-perkara yang di situ membutuhkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka berbekallah dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 26. Walibasut taqwa dzalika khairun. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan yaitu dengan melakukan perintah dan meninggalkan semua larangan, ya. Maka itulah yang lebih baik bagi orang yang beriman. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pakaian takwa, pakaian yang dimaksud di sini pakaian hissi. Bukan pakaian yang bersifat pakaian luar, tetapi pakaian yang dipakai oleh seseorang pada ruhnya, pada hatinya. Nah, dan itu pakaian senantiasa ada pada diri seorang hamba. Dia tidak pernah usang, dia tidak pernah kumal. Nah, kalau orang bisa menjaganya dengan baik, iya, itu akan semakin memperindah hatinya dan ruhnya. Itulah pakaian ketakwaan. Nah, para ulama menyebutkan beberapa penafsiran yang dimaksud dengan pakaian ketakwaan di sini. Ada yang mengatakan pakaian ketakwaan yaitu pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat, terkhusus nanti di dalam surga. Iya. Ada yang berkata pakaian takwa itu adalah iman. Ada yang berkata pakaian takwa itu adalah amal soleh.
Ada yang berkata pakaian takwa itu adalah ketika seorang berakhlak, ya, tersenyum kepada saudarinya, memasang wajah yang manis di hadapan saudarinya, karena itu sedekah. Ada juga yang berkata pakaian takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pakaian takwa itulah yang terbaik, kata Allah. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Maka itulah dari ayat-ayat Allah agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka mengingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya diharapkan mereka bersyukur kepada segala nikmat yang Allah anugerahkan dan Allah karuniakan. Nah, kemudian kata Ummu Abdillah, wa manittaqa kanallahu ma'ahu. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan bersamanya. Siapa yang bertakwa, dari keutamaan orang yang bertakwa, Allah akan bersama-sama dengannya. Apa maksudnya Allah bersama-sama dengannya? Ya, yakni ma'iyatu nasrin wa hifdin wa ta'yidin. Kebersamaan dalam bentuk Allah menolongnya, Allah menjaganya, Allah menguatkannya. Nah, inilah namanya ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus. Karena ma'iyah, kebersamaan Allah itu dengan hambanya ada dua. Ada ma'iyatun ammah, kebersamaan Allah kepada hambanya secara umum, dalam makna Allah mendengar mereka, melihat mereka, mengetahui keadaan mereka. Ini kebersamaan Allah yang bersifat umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmunya Allah. Jadi jangan dipahami Allah bersama kita berarti Allah sama-sama dengan kita, dekat kita. Sehingga dari sana ada orang yang punya pemahaman batil Allah di mana-mana. Nah, Allah tidak di mana-mana. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langit. Allah di atas ars, istiwa di atas sana. Iya. Nah, ini karena pemahaman sebagian orang yang tidak memahami makna Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an itu, sehingga keliru memahami kebersamaan Allah. Nah, ada ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus. Nah, ini hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah tolong, Allah jaga, dan Allah kuatkan dia. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bersama di sini yakni Allah tolong dia, Allah kuatkan dia, Allah bela dia, Allah jaga dia. Allah bersama dengan orang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, Allah pun bersama dia. Ini keutamaan orang yang bertakwa. Wa manittaqallah ahabbahu. Lalu beliau sebutkan lagi keutamaan orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Quran surat At-Taubah ayat yang keempat. Surat At-Taubah ayat yang keempat. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Wa man ittaqallaha ja'ala lahu min kulli dayyiqin faraja wa makhraja. Lalu kata beliau, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya segala kesempitannya ada jalan keluar, ada solusi. Allah akan berikan kelapangan. Itu orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, segala masalahnya akan dimudahkan. Segala problemnya akan Allah berikan jalan keluar, solusi, ya, dalam setiap apa yang dia hadapi. Ya. Dalilnya qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya makhrajan, jalan keluar, solusi dalam masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ayat ini menunjukkan juga
bahwa dengan ketakwaan Allah akan jadikan rezeki kita menjadi lapang. Jadi kalau kita mau rezeki kita lapang, mau diluaskan rezeki kita, maka bertakwa kepada Allah. Ini ayatnya. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, manittaqallaha faza bil khairi wal jannah. Kemudian kata Ummu Abdillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia beruntung dengan mendapatkan kebaikan dan surga Allah. Iya. Dalilnya dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Ini kebaikannya, dan ini surga bagi mereka yang bertakwa. Manittaqallaha faza bitakfiri sayyi'atih. Ini beliau sebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ya, wanita muslimat yang bertakwa, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 65. Surat Al-Maidah ayat 65. Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi, andaikan ahlul kitab, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, niscaya kami akan hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini dalil bahwa dengan bertakwa Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu bukan hanya gugur dengan taubat. Taubat memang sebesar-besar sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita, tetapi bukan satu-satunya. Iya, salah satu diantaranya juga adalah takwa. Itu bisa menggugurkan dosa. Nah, kemudian kata beliau, manittaqallaha taqabbalallahu amalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menerima amalnya. Artinya apa? Orang yang tidak bertakwa, Allah tidak terima amalnya. Allah tidak terima amalnya. Karena Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan sesungguhnya Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Yani Allah terima amal kalau kamu bertakwa. Kalau kamu tidak bertakwa, Allah tidak terima amalmu. Allah tidak terima amalmu. Nah, ya makanya seseorang hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kata beliau, manittaqallaha razaqas syukra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya sifat syukur, mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman di surat Ali Imran 123, walaqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar, padahal kalian ketika itu adillah, dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Berarti dengan kita bertakwa, itu akan mengantarkan diri kita untuk syukur nikmat, untuk mensyukuri nikmat. Karena apa? Sebesar-besar tanda kita bersyukur adalah dengan beribadah, dengan bertakwa. Dan takwa itu ya akan mengantarkan kepada kesyukuran. Wa man ittaqallaha ruziqal ibtiad an intihaki maharimillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia taufik untuk menjauhi ya dan dari melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Qalat Maryamu lamma ra'at Jibril fi surati rajulin. Maryam pernah berkata ketika Maryam melihat malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Di surat Maryam ayat 18. Kata Maryam apa? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Allah Ar-Rahman jika kamu orang yang bertakwa. Ini
ketika ada seorang laki-laki di situ dan Maryam khawatir, dalam keadaan Maryam belum tahu ini malaikat Jibril atau bukan, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya para perempuan ya itu hendaknya menjaga kehormatannya. Nah, dia tidak merasa aman kalau bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Iya, apalagi sampai berdua-duaan, berkhalwat, berikhtilaf dengan yang bukan mahramnya. Ini dari perkara bahaya yang membawa fitnah. Lihat Maryam ketika melihat malaikat Jibril, tentunya malaikat Jibril ketika itu belum melakukan hal yang mencurigakan atau melakukan kejahatan, tetapi Maryam sudah minta perlindungan kepada Allah duluan. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, maka betapa tidak tahu malunya ketika wanita ya bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berdua-duaan, berkhalwat, berikhtilaf ya. Ini dari karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kalau mereka terjatuh dalam perbuatan zina. Nauzubillahi min zalik. Ini lebih mengerikan lagi. Kemudian di akhir pembahasan Ummu Abdillah berkata, "Wa dzalika li annal muttaqi tarda'uhu taqwahu an fi'lil ma'siyah." Yang demikian itu karena orang yang bertakwa, ketakwaannya akan mencegah dia dari melakukan perbuatan maksiat. Nah, orang yang bertakwa, ketakwaannya akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Wal aqibatu lil taqwa, dan akibat yang terbaik, kesudahan yang terbaik adalah untuk ketakwaan dan orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan negeri akhirat di sisi Tuhanmu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 35. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, untuk menutup pembahasan kita di bab ini ya, bahwa dari perkara yang harus diingat bagi orang-orang yang bertakwa, entah laki-laki maupun perempuan, para akhwat, para ummahat ya, hendaknya dia memiliki kecemburuan di dalam agamanya. Dia memiliki kecemburuan di dalam agamanya, dalam artian seorang wanita muslimah dia bangga dengan agamanya, dengan agama yang Allah muliakan, yaitu agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoinya. Naam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Allah ridho dengan kita beragama dengan agama Islam, sehingga tidak ada kebutuhan bagi kita kaum muslimat, kaum mukminat untuk menjadikan orang-orang kafir ya sebagai orang-orang yang mereka ikut-ikutan di dalamnya ya, ikut-ikutan terhadap apa yang menjadi ajaran agama ataukah kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ya, karena Nabi sudah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam golongan kaum tersebut. Nah, maka kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Laisa minna man tasyabbaha bighairina, kata Nabi. Bukan dari umatku orang yang menyerupai umat selainku, orang-orang kafir. Nah, termasuk di dalamnya apa yang sebentar lagi malam ini akan dirayakan oleh sebagian orang-orang juhala, orang-orang jahil, yaitu perayaan tahun baru. Nah, umat Islam juga ikut merayakannya. Padahal perayaan tahun baru itu dari perayaan orang-orang kafir. Perayaan tahun baru itu dari perayaan orang-orang Nasara. Nah, dan kita haram untuk ikut serta merayakan, memeriahkan ya, ikut di dalam menghibur dan membantu di dalam perkara tersebut. Tidak boleh, karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dikarenakan momen tahun baru, dia pun menjual pernak-pernik mereka.
atau sekedar menjual apa-apa yang bisa dia gunakan, apa-apa yang digunakan dan apa-apa yang dipakai oleh orang-orang untuk bertahun baru. Nah, entah menjual apa namanya pernak-perniknya, trompetnya, nah, atau jual jagung pada waktu itu ya, supaya bakar-bakar. Nah, atau dia ikut bakar jagung. Dia ikut bakar jagung walaupun di rumahnya sendirian, dia di rumahnya. Nah, sambil melihat pemandangan di atas langit. Nah, ini dilarang di dalam agama. Dalilnya mana? Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, kata para ulama, tidak menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Termasuk di dalamnya ikut menyaksikan indahnya malam kembang api pada waktu itu. Nah, tidak boleh ya. Seorang muslim harus berlepas diri, seorang muslimah harus berlepas diri dari hal yang demikian. Jangan ucapkan selamat tahun baru, jangan sebarkan di WhatsApp, atau misalnya mengadakan hal-hal dalam rangka bertahun baru. Dalam rangka memeriahkan tahun baru, kami akan mengadakan lomba ini. Dalam memeriahkan tahun baru, kami ada promo ini. Dalam rangka tahun baru kami, dan semua perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tahun baru tinggalkan. Karena itu bukan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwasanya perayaan tahun baru itu perayaan orang Nasrani dan kita dilarang untuk ikut itu. Nabi ketika melihat sahabat dulu merayakan tahun baru orang Persia, Nabi larang, Nabi ingkari. Kata Nabi apa? Sungguh Allah telah jadikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari yang kalian rayakan ini, tahun baru waktu itu. Hari raya Nairus. Disebutkan Nairus itu adalah hari raya tahun baru untuk orang-orang Persia. Nabi larang, Nabi ingkari. Padahal waktu itu para sahabat cuman bermain-main. Ya, karena sebagian orang beralasan begini, Ustadz, kita kan cuma main-main, kita tidak melakukan ritual agama, kita tidak menyembah mereka, Tuhan mereka, tidak. Kita cuma rayakan dengan kembang api, dengan bakar jagung. Nabi melarang sahabat ketika itu dalam keadaan sahabat tidak melakukan peribadatan. Mereka hanya bermain-main, tetapi dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Karena itu bentuk mendukung mereka, ya, bentuk melariskan apa yang menjadi budaya mereka yang bukan budaya Islam. Ya, karena di dalam perayaan tahun baru itu terkumpul waliyadzubillah 3 macam agama sekaligus. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi, kata para ulama. Meniup trompet itu agama Yahudi. Rasul mengatakan amrul Yahud tiup trompet. Termasuk dari perkara orang Yahudi adalah niup trompet. Kemudian di malam tahun baru itu orang-orang Nasrani membunyikan loncengnya. Nah, itu Nasrani. Nah, ya. Kemudian di malam itu orang-orang bakar kembang api. Nah, ini kebiasaannya orang Majusi. Subhanallah, relakah kita di malam tahun baru kita langsung menganut 3 agama sekaligus? Agama Yahudi, agama Nasrani, dan sekaligus agama Majusi. Dan itu terkumpul di malam tahun baru, waliyadzubillah. Maka dari orang yang bertakwa, dia barok, berlepas diri. Ya, ngapain dia ikut-ikutan? Terus ngapain Ustaz? Kita ngapain di rumah kalau malam tahun baru? Ya, dia diam saja di rumah, tidur. Nah, enggak bisa tidur Ustaz. Nah, ya, dia lakukan perkara-perkara yang bisa membuat dia istirahat dan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang demikian. Nah, yang jelas dia menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu bisa mencoreng agama kita. Untuk apa selama ini kita berkata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya? Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, agama Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah di dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jalan orang-orang yang dimurkai, itu jalannya Yahudi, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang tersesat. Jalannya orang tersesat adalah jalannya orang-orang Nasrani. Jalannya orang-orang Nasrani. Nah, untuk apa kita mengatakan hal tersebut kalau ternyata kita pun ikut-ikutan memeriahkan? Nah, setahun sekali Ustaz. Subhanallah. Ya, setahun sekali dia jadi apa?
menganut agama orang-orang kafir, waliyadzubillah. Nah, maka menghindarlah dari hal tersebut ya, dan jangan sampai kita ikut-ikutan di dalamnya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, dan dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan bab ini, bab tentang berhias dengan ketakwaan kepada Allah. Dan nanti kita akan masuk bab yang baru, dan seperti biasa nanti sebelum kita masuk bab baru mungkin kita akan bawakan kajian tematik terkait dengan masalah keluarga atau masalah kewanitaan, akhwat dan ummahat insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.